Halo teman-teman, kembali lagi di channel Menggagas bersama saya Ariel. Simak sampai tuntas ya penjelasannya. Poin kedua dalam putusan MK nomor 90 tahun 2023 tentang pengujian material Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menyatakan bahwa pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyatakan bahwa berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi berbunyi persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Putusan ini dinilai kontroversial. Zainal Arifin Mokhtar selaku pakar hukum dari UGM atau Universitas Gadjah Mada menyebutkan bahwa putusan MK ini berdampak besar pada nama baik MK dan hukum di Indonesia pada umumnya. Pembentukan MK pada dasarnya ditujukan untuk mewadahi persoalan politik agar diselesaikan secara hukum. Namun, justru dengan adanya putusan nomor 90 ini memperlihatkan bagaimana MK sangat dipengaruhi oleh politik. Sebagai reaksi atas putusan MK nomor 90/PUU/21/2023 yang kontroversial, dibentuklah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau disingkat MKMK yang mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dibentuk pada 23 Oktober 2023. Pada Selasa, 7 November 2023, MKMK membacakan putusan nomor 5/MKMK/L/11/2023 dengan sanksi teguran lisan atas 5 hakim konstitusi lantaran terbukti melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan. Hal itu terkait dengan bocornya informasi dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) ke media majalah Tempo terkait hasil putusan gugatan batas usia capres dan cawapres. Selain putusan MKMK nomor 5, terdapat juga putusan MKMK nomor 2/MKMK/L/11/2023. Dalam putusan nomor 2 tersebut, MKMK memutus bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. Adapun sanksi yang dijatuhkan adalah pemberhentian Hakim Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Hakim Anwar Usman juga tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Artinya, Hakim Anwar Usman tetap menjabat sebagai Hakim Konstitusi sampai masa jabatannya berakhir, sekalipun tidak diperbolehkan menjabat sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi dan tidak diperkenankan terlibat dalam perkara perselisihan pemilu yang berpotensi terdapat benturan kepentingan. Selanjutnya menjadi menarik ketika kita bertanya mengapa putusan MK nomor 90 tahun 2023 tidak batal meskipun terdapat pelanggaran etik berat dalam prosesnya. Mantan Ketua MKMK, Igede Dewa Palguna, menyatakan bahwa MKMK tak bisa mengubah putusan Mahkamah Konstitusi. Wewenang MKMK adalah berkenaan dengan dugaan pelanggaran etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama.
Pernyataan tersebut sejatinya sesuai dengan pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan MK nomor 1 tahun 2023 yang mengatur bahwa Majelis Kehormatan berwenang menjaga keluhuran martabat dan kehormatan mahkamah serta berwenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Artinya, memang tidak terdapat kewenangan dari MK untuk menilai apalagi membatalkan putusan dari Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan poin kedua putusan nomor 2 garing MK garing L garing 11 garing 2023 menyatakan bahwa pasal 17 ayat 6 dan ayat 7 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tidak dapat diberlakukan dalam putusan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun bunyi pasal 17 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 adalah ayat 5, seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. Ayat 6, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 7, perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6 diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda. Maka untuk menemukan jawaban atas apa yang menjadi pertimbangan MK untuk mengesampingkan keberlakuan pasal 17 ayat 6 dan 17 ayat 7 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009, kita bisa melihat pada pertimbangan hukum dan etika dalam putusan nomor 5 garing MK garing L garing 11 garing 2023 poin 7.4.7. Isi pertimbangan hukum tersebut intinya menyatakan bahwa tidak terdapat kewenangan MK untuk melakukan penilaian hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Terlebih lagi, turut mempersoalkan perihal keabsahan atau ketidakabsahan suatu putusan Mahkamah Konstitusi. MK berpendapat jika MK melakukan penilaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, maka pada saat bersamaan MK telah mendudukan diri seakan memiliki superioritas legal terhadap Mahkamah Konstitusi, yang secara tidak langsung justru melecehkan prinsip kemerdekaan yang melekat pada Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Hal tersebut tentunya melabrak sifat final putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang NRI 1945. Sementara itu, sifat mengikat putusan MK mengacu pada putusan MK nomor 105 garing PUU strip 14 garing 2016 yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 September 2017 yang pada kutipannya adalah putusan pengujian undang-undang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh semua orang termasuk penyelenggara negara. Lalu, apakah berarti tidak terdapat mekanisme untuk dalam tanda kutip mengoreksi putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang diputuskan melalui proses yang mengandung pelanggaran etik di dalamnya? Pasal 60 Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ayat 1 mengatur bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Ayat 2, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 mengatur dalam ayat 1-nya terhadap materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dalam undang-undang atau perpu yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Ayat 2, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.
Mekanisme pengujian ulang ini menjadi keniscayaan karena dalam kesimpulan poin ke-14 putusan MK nomor 2 garing MK garing L garing 11 garing 2023 disebutkan bahwa permintaan pelapor BEM Unusia agar tidak mengikut sertakan hakim terlapor dalam pemeriksaan perkara nomor 141 garing PUU strip 21 garing 2023 dapat dibenarkan. Kita tahu bahwa putusan perkara nomor 141 garing PUU strip 21 garing 2023 adalah permohonan dalam tanda kutip pengujian ulang terhadap pasal 169 huruf H Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Dalam permohonannya, pemohon memiliki dua argumen mengapa pasal 169 H Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 dapat diajukan permohonan kembali. Pertama, permohonannya memiliki dasar pengujian yang berbeda. Pada permohonan perkara nomor 90, dasar pengujiannya adalah pasal 27 ayat 1, 28D ayat 1, 28D ayat 3, pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Sedangkan dalam permohonan perkara nomor 141, dasar pengujiannya adalah pasal 1 ayat 3 dan pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945. Yang kedua adalah permohonannya memiliki alasan permohonan yang berbeda. Pada permohonan perkara nomor 90 yang dimohonkan adalah pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 yang bunyinya berusia paling rendah 40 tahun. Sementara dalam permohonan perkara nomor 141 yang dimohonkan adalah pasal 169 huruf H Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi yang bunyinya dalam tanda kutip yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Berdasarkan penjelasan dan uraian-uraian yang telah saya sebutkan tadi, maka kita dapat menangkap logika dan alur berpikir dari Hakim MK dalam menyikapi putusan nomor 90 garing PUU strip 21 garing 2023. Alih-alih menilai atau membatalkan putusan MK nomor 90 tersebut, langkah yang diambil oleh MK melalui putusan MK nomor 2 garing MK garing L garing 11 garing 2023 adalah mengawal proses pengujian ulang pasal 169 huruf H Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 dengan mengeliminasi Hakim Anwar Usman dari proses pemeriksaan perkara nomor 141 tahun 2023 dan melarangnya terlibat dalam perkara perselisihan pemilu yang berpotensi terdapat benturan kepentingan. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.